Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tayyib, mawsil bahsana. Kita lanjutkan pembahasan kita, dan sekarang kita akan membahas suatu pembahasan yaitu mengenai kana wa akhwatuha, ya, kana dan saudara-saudaranya. Tayyib, silahkan dibuka bab 3 pada bab qawaid. Tayyib, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui fungsi dari kana wa akhwatuha. Mal faidah min kana wa akhwatuha? Apa fungsi dari kana wa akhwatuha? Ya, bahwasanya kana wa akhwatuha af'alun tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tansabul khabara wa yusamma khabaraha. Ya, bahwasanya kana wa akhwatuha adalah fi'il, ya, berarti kana dan saudaranya ini termasuk fi'il, ya, bukan isim, seperti itu. Tarfa'ul mubtada, yang merofakkan mubtada, wa yusamma ismaha, dan dinamakan isim kana, wa tansabul khabara, dan menasobkan khobar, wa yusamma khabaruha, dan dinamakan khobar kana, seperti itu. Tayyib, ya. Perhatikan contohnya. Kana itu bisa diartikan dahulu, ya, atau terjadi, atau adalah, ya, sesuai konteks kalimatnya, seperti itu. Kana Utsmanu nasyilton, ya, dahulu Utsman rajin. Nah, susunan awal dari kalimat kana Utsmanu nasyilton, susunan awalnya adalah Utsmanu nasyilton. Utsmanu kedudukannya sebagai mubtada, nasyitun sebagai khobar, ya. Ketika kemasukan kana, ya, perhatikan, ketika kemasukan kana dan saudara-saudaranya, ya, nanti ada 13 saudara kana, ya, nanti kita bahas setelah ini. Ketika kemasukan kana wa akhwatuha, ya, menjadi kana Utsmanu nasyiton. Jadi Utsmannya kedudukannya bukan lagi menjadi mubtada, akan tetapi menjadi isim kana. Kemudian nasyilton bukan lagi menjadi khobar, akan tetapi kedudukannya menjadi khobar kana, seperti itu. Kemudian dari segi harokatnya juga berubah, ya. Perhatikan, yang nasyilton ini susunan awalnya adalah nasyilton, ya, menjadi nasyilton, ya, menjadi nasab atau berharokat fathatain, ya, ketika isim mufrad atau tunggal, seperti itu. Bisa dipahami, ya. Tayyib, kita lanjutkan. Jika kana dan saudaranya masuk, ya, pada suatu kalimat, maka kedudukan dan harokatnya berubah, ya, seperti itu, ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, ya. Yang tadinya khobar itu rofa, ya, dengan domah, menjadi apa? Nasab, ya, menjadi fathatain, ya, nasyilton tadi, ya. Kemudian kana Utsmanu nasyilton, ya. Utsmanu, ya, yang tadinya mubtada menjadi kedudukannya menjadi isim kana, ya, berharokat rofa atau domah. Ya, ini tetap harokatnya. Kemudian yang kedua, nasyilton, yang tadinya khobar, ya, kedudukannya menjadi khobar kana, ya, dan harokatnya juga berubah, ya, berharokat nasab atau fathatain, ya. Kenapa fathah? Karena itu termasuk isim mufrad atau tunggal, jadi nasabnya, ya, dengan fathah, seperti itu. Tayyib, bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah, kita lanjutkan jenis-jenis kana, ya. Jenis-jenis kana ada 13, ya. Kita bahas satu persatu. Tayyib, yang pertama amsa, ya, artinya masuk waktu sore. Contohnya amsat talibu raji'an, ya, artinya apa? Siswa ketika waktu sore raji'an, pulang, ya, seperti itu. Jadi cara mengartikannya dari isim kananya dulu, ya. Isim kananya dulu, at-talibu, ya, siswa ketika waktu sore hari, raji'an, pulang, seperti itu. Bisa, ya? Mudah sekali ini. Tayyib, yang kedua asbaha, ya, artinya masuk waktu pagi. Contohnya
Asbahati syamsu musriqatan, ya. Matahari asbaha, ya, pada waktu pagi hari, musriqatan, terbit. Nah, seperti itu. Jadi diartikan dari isim kanannya dulu. Kenapa di sini asbahati ditambah tak taknis as-sakinah, ya, ada taknya, ya. Karena ini mengikuti asyamsunya, karena asyamsu di sini dihukumi sebagai muannas, ya. Berarti fiilnya, ya, ditambah tak sukun, seperti itu. Di sini kasroh karena apa? Karena setelahnya ada alif lam, ya, berarti menjadi kasroh. Asbahati asyamsu musriqatan, ya. Matahari, ya, pada waktu pagi hari musriqatan, terbit, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini gampang sekali, ya, gampang sekali. Jadi bahasa itu perlu kebiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, kita nggak usah, ya, menghafal lagi, ya, kita tinggal ngomong saja, seperti itu. Maka dibiasakan. Tayyib, selanjutnya adha, ya, artinya masuk waktu duha. Contohnya adha Ahmadu ja'ian. Artinya apa? Ahmad pada waktu duha, ya, atau ketika waktu duha, ja'ian, lapar. Jadi ketika waktu duha Ahmad ini kelaparan, ya, karena apa? Belum sarapan, seperti itu. Ya, gampang sekali ya. Tayyib, sampai sini bisa dipahami ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan bata, ya, artinya malam hari. Ya, contohnya batan najmu muniron, ya. Bintang pada malam hari muniron, bercahaya. Nah, seperti itu. Oh ya, ini contoh-contoh dalam, ya, video ini saya buat sendiri. Ya, saya buat yang biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Jadi nanti contohnya beda dengan yang di LKS, ya, supaya apa? Supaya kalian mempunyai banyak contoh, ya, banyak contoh kalimat, sehingga kalian bisa banyak kosakatanya dan kalian bisa mempraktekannya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nanti silahkan dicek sendiri di LKS, ya. Kemudian di LKS juga dibaca, dihafal, seperti itu. Sebagaimana di video ini juga harus kalian hafal, kemudian dipraktekkan, silahkan, ya, dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Dolla, ya, artinya masuk waktu siang. Contohnya dolla tiflu naiman, ya. Anak kecil itu ketika waktu siang hari naiman, tidur, ya, seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan laisa, ya, artinya tidak, ya. Contohnya laisa talibu jahilan, ya, seorang siswa tidaklah jahil, tidaklah bodoh, ya, tidaklah bodoh, kecuali siswa-siswa yang tidak belajar, ya, seperti itu. Jadi saya harapkan ketika kalian di rumah, ya, belajar seperti itu. Karena apa? Seorang yang pandai itu tidak seperti orang bodoh, ya. Siswa itu tidak sebagaimana orang yang tidak sekolah, seperti itu. Harus ada bedanya, ya. Kalian sekolah, jangan sampai kalian mau disamakan dengan orang-orang yang tidak sekolah, yang tidak belajar, ya, tidak menuntut ilmu, seperti itu. Maka ada suatu istilah mengatakan al-alim laisa kaman huwal jahil, ya. Orang yang berilmu itu tidak sebagaimana orang yang bodoh, ya. Maka belajarlah, ya, belajarlah, ta'allam, ya, ta'allam, belajarlah. Tayyib, seperti itu ya. Tayyib, kita lanjutkan, ya. Selanjutnya soro, artinya menjadi. Contohnya soro Usmanu aliman, ya, Usman menjadi aliman, pandai, ya. Mungkin yang dulunya dia tidak bisa, ya kan, bodoh gitu kan. Kemudian setelah dia belajar, ya, menjadi pandai gitu kan. Soro Usmanu aliman, Masya Allah. Ya, bisa kalian coba sendiri, ya, menggunakan nama-nama teman kalian, ya. Soro Zaki aliman, ya, Zaki menjadi pandai, ya, seperti itu kan. Nah, dulunya nggak bisa dia karena nggak pernah belajar, ya. Semoga setelah saya jelaskan seperti ini mau belajar gitu kan. Nah, toyib, kita lanjutkan ya. Selanjutnya mazala, artinya masih. Contohnya mazalal hawa'u baridan,
ya udara ya masih baridan dingin ya. Misalkan kalian keluar dari rumah pagi-pagi gitu kan, kalian mengatakan mazalal hawa ubaridan, wahai walidi gitu kan. Udara masih dingin, wahai ayahku, masya Allah. Hayya nadkhul al-bait, ayo kita masuk lagi ke rumah gitu. Insya Allah dipraktekkan, silahkan dipraktekkan. Tayyib, selanjutnya mabariha ya artinya senantiasa. Contohnya mabarihal mudarrisu sabiran ya guru senantiasa sabiran, senantiasa sabar ya. Saya insya Allah sabar mengajar kalian ya. Semoga kalian juga sabar ketika saya ajar gitu kan, dan bersabar dalam menuntut ilmu. Kalian harus belajar yang giat seperti itu. Jangan sampai kalian tidak pernah belajar ya, nanti saya lama-lama nggak sabar nih gitu ya Mas Mutia, Mas Mutia, Mas Nabil, Mbak Mutia, wa ghairu dzalik dan selainnya. Kita lanjutkan ya. Mafatia artinya senantiasa. Contohnya mafatia Ibrahim mudarisan. Ayo artinya apa? Ibrahim senantiasa darisan belajar. Masya Allah, Ibrahim selalu belajar. Masya Allah, istiqomah gitu kan. Semoga kalian juga seperti itu, istiqomah belajar. Ya, ketika kalian sudah mendapatkan ilmunya, insya Allah kalian akan merasakan bahagia ya, merasa bahagia, merasa senang gitu kan. Jadi kalian sudah bersusah payah belajar dari SD ya kan 6 tahun, kemudian di MTS 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun ya. Kalian mendapatkan ilmu, kalian akan bahagia ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah belajar ya. Insya Allah dia belajar di sekolah bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan apa-apa, Masya Allah, itu kerugian ya, itu rugi. Baik, kita lanjutkan. Ma'an faka, ini juga artinya senantiasa ya. Contohnya ma'an faka Muhammadun muti'an ya, Muhammad senantiasa muti'an. Muti'an artinya taat ya, kita tambah ilallah ya, taat kepada Allah. Masya Allah ya, senantiasa taat kepada Allah. Jadi yang artinya senantiasa di sini ada 3 ya, mabariha, mafati'ah, ma'anfaqa ya. Silahkan dihafal dan dipraktekkan. Tayyib. Takallam bil lughal arabiyyah ya, mastata'tum ya, semampu kalian ya. Tayyib, kita lanjutkan. Yang terakhir madama, ini artinya selama atau bisa diartikan selalu ya, selalu. Contohnya madamal muslimu abidan ya, seorang Muslim ya, orang Islam itu selalu abidan, selalu menyembah ilallah, kepada Allah ya. Karena apa? Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Masya Allah. Jadi kalian belajar bahasa Arab ini ya diniatkan untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut kalian bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah ya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Fahimtum? Tayyib, kita lanjutkan ya. Ada 3 bentuk kana wa akhwatuha ya, yaitu poin yang pertama, fiil yang mempunyai bentuk madhi, mudhari, amr ya. Itu ada amsa, asbaha, adha, dolla, bata, soro, kana. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Berarti 7 fiil ini mempunyai bentuk lengkap ya, mempunyai bentuk fiil madhi, bentuk fiil mudhari, bentuk fiil amr ya, seperti itu. Silahkan dihafal ya. Kemudian poin yang kedua, fiil yang hanya mempunyai bentuk fiil madhi dan fiil mudhari saja, yaitu mazala, mafati'ah, mabariha, ma'anfaka ya. Ada 4 ya, ada 4 yang mempunyai bentuk madhi dan mudhari saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, fiil yang mempunyai bentuk madhi saja, jadi hanya mempunyai fiil madhi saja, itu ada 2 ya. Yang pertama laisa, yang kedua madama. Seperti itu. Tayyib, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hal hunaka soal, ada pertanyaan enggak?
Ya, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya via WA ya, via WA. Insya Allah saya bales ya, kalau punya kuota ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.